Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Saya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. saya Afia. Eh, Ustadz, memang kita sebagai manusia tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kita akan meninggal, akan berpisah dengan dunia ini. Tapi apakah benar saat kita meninggal itu sakratul maut sesuai dengan amalan kita di dunia? Apakah seperti itu, Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya. Kalau kita bertanya tentang apakah sakaratul maut itu sesuai dengan amalan hamba. Ketika dalam kehidupan dunia, kita tahu ada orang kaya, ada orang sukses, ada orang Masya Allah, istrinya cantik, ini suaminya tampan, ini anak-anaknya tampan. Pembagian keberuntungan di dunia ini bukan berdasarkan amal, tapi berdasarkan ujian Allah Azza wa Jalla. Tapi proses menuju akhirat semuanya itu berdasarkan amal. Proses bagaimana dia nantinya dapat mengatakan la ilaha illallah atau tidak dapat mengatakan la ilaha illallah. Proses bagaimana dia merasakan sakaratul maut. Tadi disebutkan bagaimana kondisi orang fajir, bagaimana orang jahat, bagaimana orang kafir dan bagaimana orang beriman ketika dicabut nyawanya. Begitu mudahnya seperti rambut yang dicabut dari tepung. Selesai langsung keluar dia seperti, tapi tetap dia merasakan sakit. Jadi sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut itu dapat menjadi penghapusan dosa. Dapat menjadi pengangkat derajat. Itu pun dapat menjadi nikmat. Karena ketika orang setelah susah dikasih nikmat, Masya Allah, dia akan merasakan kebahagiaan. Antum lihat, kalau orang biasa seneng, biasa makan enak, terus dikasih makanan enak, biasa. Tapi kita sekarang ketika berpuasa, nggak makan. Tahu-tahu ketika berbuka dikasih makanan yang biasa-biasa, yang tidak terlalu enak. Mungkin hanya kurma dengan segelas air. Ya Allah, nikmatnya. Dan proses sakaratul maut mengantarkan kenikmatan ke sana. Jadi ketika dia merasakan sakit, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia, akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana pada waktu itu kita bicara proses ketika masuk kuburan, dihimpit dia untuk merasakan kenikmatan nanti yang akan dia nikmatin untuk selanjutnya. Sehingga dia benar-benar terhapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan merasakan nikmat. Makanya kalau bicara amal, kenapa Allah Azza wa Jal sering menggabungkan antara iman dengan amal? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Yang beriman dan beramal soleh. Karena amal soleh ini menjadi pengangkat derajat seseorang. Menjadi sebab orang itu merasakan kenikmatan nantinya ketika sakarat, ketika di kuburan, dan ketika di padang mahsyar, dan ketika menuju surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam.